speaker yang luar biasa ini masih muda. Masih ya. muda. Udah gitu pencapaiannya luar biasa. Wow. Apalagi tadi kita udah spill ya di leader ya. Waktu kedengar gila ya. Tadi gue sempat ngobrol sama suami Anda. Oh yes. Ya, karena orang ini hebat banget ya. Karena ilmu tertinggi itu adalah ilmu bisa menyederhanakan. Wah, begitu dengar sederhana banget ya. Tapi powerful ya. Sangat bisa digampang banget buat diduplikasi ya. Wow, kita mau dengar ya. Yes. Gimana sih beliau ini? UWise Team. Saya Jeffrey Winatra, lahir di Jakarta 8 Desember 1994. Saya seorang yang berasal dari keluarga sederhana. Saya mulai suka berdagang hasil gambar kartun sejak SD karena saya anak yang tidak mendapatkan uang jajan. Jiwa entrepreneur sudah mulai muncul sejak SD sampai SMA. Di SMA, usaha saya adalah sebagai penjual kaos sepak bola di sekolah. Hingga harus tutup karena kehilangan pasar saat sudah lulus sekolah. Saya bertemu dengan bisnis prudensial ketika saya menduduki semester 3 kuliah. Saat itu, saya ingin sekali memiliki income tambahan dan mencari tahu bisnis apa yang bisa dijalankan tanpa menggunakan modal sedikit pun. Saya memulai bisnis di Prudential sejak 2014. Saya melihat Prudential adalah sebuah bisnis yang sangat membantu saya berkembang. Bukan hanya dari materi, namun juga sisi mental. Agensi saya US Team juga menjadi wadah saya untuk semakin mengedepankan tim dengan core value US Team. Jiwa muda, kaya raya, inspirasi dunia. Membuat saya semakin memaknai bisnis ini adalah bisnis terbaik. Lewat bisnis Prudential, saya juga dapat membantu merencanakan dan memproteksi keuangan keluarga di Indonesia. Selain itu, lewat bisnis Prudential, saya juga dapat menginspirasi para pebisnis asuransi dalam menggapai cita-cita dan impian mereka. Saya Angela Atmarendra, Agency Director. Jeffrey Winatra adalah sosok leader yang luar biasa. Beliau sudah menginspirasi lebih dari ribuan agen di agensi kami. Sehingga beliau mampu mengembangkan tim dengan pesat dan maksimal. Saya Adeline Tasya, Agency Director. Jeffrey Winatra adalah sosok anak muda dengan etos kerja dan prestasi yang luar biasa, yang menginspirasi saya untuk menjalani bisnis Prudential. Selamat pagi. Jeffrey yang saya kenal adalah seorang anak muda yang dahsyat banget. Kalau ada jempolnya, ada 5, mungkin 5 jempolnya. Ya, dia usia di bawah 30 tahun, belum pernah bekerja dan selalu berbisnis, ya. Dan yang luar biasa salut dengan Jeffrey adalah mental dia, ya, dari usia muda, ya, mental dia selalu mental berbisnis. Dan Jeffrey adalah seorang pribadi yang mau belajar dan mau bergaul dengan siapa saja, bahkan bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari dia dan tapi dia mau belajar. Ya, itu yang membuat dia sukses sampai hari ini. Doa saya untuk Jeffrey dan tim Jeffrey semuanya adalah selalu bisa menjadi inspirasi buat semua anak muda, terutama para milenial zaman now. Ya, ayo sukses bersama, dan Jeffrey and team, doa saya Anda akan selalu menjadi bintang dimanapun. Om, coba lihat di depan rumah deh. Ada paket tuh. Saya, Jeffrey Winatra, Agency Director. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Dan bangkit berdiri, ini dia
Luar biasa, tepuk tangan buat Anda semuanya. Wow, 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 wow. Ya, thank you teman-teman. Silakan duduk teman-teman ya. Wow, wow, wow. Ini perdana Jeffrey speaker di Bandung, teman-teman. Ya, jadi ini thank you banget sebelumnya ya udah ngundang Jeffrey. Jeffrey diperkenankan untuk sharing teman-teman ya. Sharing apa? Ya, kalau dibilang nih perjalanan Jeffrey lah ya di 2022. Jadi, apa yang Jeffrey hari ini sampaikan adalah hanya sebatas pengalaman Jeffrey. Jadi nggak ada niat untuk mungkin ngajarin Jeffrey kayak gimana gitu. Cuman ini yang lagi Jeffrey jalanin juga pun begini gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu yang Jeffrey hari ini ngajar, mungkin ada yang bersinggungan mungkin ya dari ajaran leader teman-teman, itu maka leader teman-teman itu lebih benar. Setuju dulu ya sampai situ ya teman-teman ya. Jadi hanya sekedar yang Jeffrey jalanin gitu, oke? Oke, kita mulai langsung teman-teman ya. Karena waktu Jeffrey mungkin nggak banyak nih teman-teman ya. Oke, ya perkenalkan ya teman-teman untuk si Jeffrey ini nih ya kita. Oh salah ya. Oke, tadi aku bawa-bawa dari ke atas. Ya, oke. Perkenalkan teman-teman, saya Jeffrey Winatra ya teman-teman ya. Boleh dipanggil Jeffrey. Ya Jeffrey ini kelahiran tahun 94 Desember ya. Ada yang sumuran? Sumuran lah kita ya semua teman-teman ya. Nah, biar punya common ground gitu ya. Ya, teman-teman, Jeffrey ini adalah seorang yang lahir dari keluarga yang keras, teman-teman. Karena di awal, Jeffrey ingat banget, setiap kali Jeffrey mau apapun itu nggak pernah dikasih secara free. Jadi dikasih uang jajan pun enggak. Jadi harus cari sendiri, teman-teman, dari SD loh. Jadi kalau dibilang nyari duit itu udah jadi makanan sehari-hari dibilang ya. Dari SD soalnya ya, kita nggak dapat uang jajan, kita cari duit sendiri. Modalnya di mana dong kalau nggak dapat uang jajan? Dapat uang angpau, oke? Ya kan kalau itu aja masih diminta loh. Emang kita dapat misalnya angpau berapa gitu ya? Kita cuma disisain paling berapa sih teman-teman ya? Sisanya diambil sama orang tua teman-teman ya. Karena nggak boleh jajan banyak-banyak. Artinya kalau mau jajan banyak-banyak harus punya uang sendiri teman-teman. Di situ Jeffrey mulai jualan gambar. Kalau teman-teman tadi lihat sandepan Jeffrey itu gambar anime-anime ya, Pokemon, Digimon tahu ya? Pokemon Digimon ya, nah, sumuran kita teman-teman ya. Jeffrey gambar, Jeffrey jual. Gambar, Jeffrey jual. Di situ ibaratnya Jeffrey itu modal entah itu poster atau ciki, Citos, itu ada Tazos kan. Nah, itu Jeffrey jiplak, Jeffrey gedein gambarnya terus Jeffrey jual ulang. Harga satu ciki kan dulu 1.000 ya. Jeffrey jual gambar Jeffrey 2.000 sampai 3.000. Bahkan kalau yang gambar yang Jeffrey tuh ngerasa effort banget itu bisa 5.000. Jangan lihat 1.000-2.000-nya ya, tapi lihat persentasenya teman-teman. Persentasenya tuh bisa 100% teman-teman. Bahkan kalau jualnya 5.000 bisa 500% kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dari SD aja tuh udah mulai kayak gitu. Sampai akhirnya akhir SD mau SMP gitu biaya hidup naik. Naik kenapa teman-teman? Biaya jajan naik biasanya. Kenapa tuh? Ada yang mau jawab? Kebetulan Jeffrey akhir-akhir SD tuh udah laku teman-teman ya. Ada yang mau jadi pacar Jeffrey saat itu. Ditembak lagi kan? Kita iya aja gitu kan. Cuman kalau ya balik lagi yang namanya pacaran kan biaya hidup kan nambah. Pacar itu tuh kos loh. Ya. Kalau nggak jadi sama investasi bodong itu. Ya. Sini, Bener dong. Mas. Orang Sini, selama ini Mas. keluar duit. Nggak bisa ya? Cuman ya ini. Mau berapa gambar yang Jeffrey jual? Bener gak? Berapa gambar yang Jeffrey jual untuk hanya sekedar kita dating, kita pacaran, kita nonton, kita makan di Solaria. Iya kan? Berapa gambar. Nah, akhirnya Jeffrey di situ cari peluang baru. Jeffrey cari, ada yang tahu Kaskus teman-teman? Forum jual belinya ya. Itu kita mulai sundul kan gitu, ya kan? Nah, ini si Jeffrey ini tuh nyari ini apa?
apa yang bisa dijual nggak pakai modal gitu kan. Jadi emang dari dulu sukanya nggak pakai modal teman-teman. Ya udah di situ ketemulah dropship jersey KW ya. Note ya, jersey KW. Di situ Jeffrey jalanin, jual laku karena jualnya ke teman-teman sekolah. Kebetulan kalau di sekolah Jeffrey itu sepak bolanya cukup aktif lah ya. Yang cewek pun juga biasanya gue racunin, nih pemainnya ganteng nih, beli dong gitu ya. Jadi ya itu oke banget, omsetnya oke, kita bisa pacaran. Jeffrey bisa pacaran dari uang jersey teman-teman. Note jersey KW. Karena ini akan nyambung nanti ke Prasmul teman-teman. Ada yang anak Prasmul nggak di sini? Alhamdulillah nggak ada ya. Atau anaknya sekolah di Prasmul? Ah. Oh iya ya. Oke, ya. Jadi singkat cerita di situ kita belajar juga dari anak SMP ya. Kalau misalnya jualan itu perlu strategi teman-teman. Tahu nggak kenapa? Jeffrey jual jersey KW itu harganya 200.000. Di sekolah yang sama, bahkan temen Jeffrey itu ada yang jual jersey KW harganya 150.000. Dengan barang yang sama, kadang-kadang aja kita suppliernya sama. Tapi yang lebih laku harusnya yang mana teman-teman? 150. Nyatanya yang laku sih 200 loh teman-teman. Dan itu memonopoli teman-teman ya. Semua orang belinya sama Jeffrey. Kenapa teman-teman kira-kira? Branding, mungkin apa lagi? Keras. Teras. Oh, bingung tadi keras apa ya? Ya, oke. Tapi trust ya benar. Gak ada yang salah. Cuman yang tepat sasaran adalah zaman dulu itu belum ada Shopee Pay Later, teman-teman. Ya. Tapi si anak kecil ini udah kepikiran. Ada yang namanya JPL ya kan, Jeffrey Pay Later. Ya akhirnya ya sekarang kita mikir lah. Anak-anak sekolah gitu mana ada yang uang jajannya langsung 100.000. Ada pun juga jarang. Dan ya mereka punya keinginan yang sangat kuat punya jersey. Ya udah pakai dulu aja bro. Nanti kan tanding ya kan. Pakai nih bajunya bagus gitu. Dan puji Tuhan ya teman-teman ya. Kita jualan, kita pinjem, maksudnya kita ya, itu kan pay later ya. Seumur hidup Jeffrey sih belum ada yang gagal bayar. Persistensi 100% teman-teman. Nggak ada yang lapse teman-teman. Nggak ada yang lapse ya. Jadi itu berlangsung sampai lulus SMA. Lanjut dong kuliah gimana gitu kan. Gimana sih pas kuliah tuh ya bingung juga. Karena apa? Biaya hidup makin naik. Kenapa anak kuliah? Di Prasmul. Pacarnya juga. Ya, jadi di Prasmul itu terkenal dengan sekolah anak-anak borju. Jadi nggak ada anak Prasmul kan? Mari kita roasting Prasmul ya. Borju teman-teman. Orang bilang itu kumpulan anak-anak orang kaya di sana. Jeffrey anak orang kaya? Enggak juga. Jeffrey tuh bisa sekolah di situ ya kebetulan ya gampangnya ngomong beasiswa lah teman-teman. Ya jadi bisa kuliah di sana tapi ngikutin pergaulannya gimana? Pergaulannya itu luar biasa teman-teman. Ibaratnya Jeffrey itu karena kuliah di Prasmul jadi doyan party. Pada doyan party nggak? Nanti malam nih kalau nggak kita kan. Ya. Nah jadi Jeffrey itu ibaratnya tuh kita bilang FOMO ya teman-teman ya. FOMO pakai F ya. Pakai F bukan H. Ya. FOMO tuh artinya kalau teman-teman fear of missing out. FOMO ya. Jadi FOMO tuh simpelnya takut gak punya teman. Jadi kita ikutin cara mainnya anak Prasmul gitu. Nah, cara anak Prasmul main itu dengan clubbing. Dengan mabok-mabokan. Gak mungkin dong kita minta uang ke orang tua buat apa gitu kan? Buat kuliah gitu kan? Buat mabok mam ya.
Gak mungkin kan. Akhirnya ya harus cari daya ungkit yang lebih besar ya dibanding hanya jual jersey. Dan satu lagi yang tadi Jeffrey jual adalah jersey apa teman-teman? KW. Anak Prasmul kalau pakai baju KW nih gatel. Gatel teman-teman, anak Prasmul kalau baju KW tuh ya. Aduh nggak level gitu loh. Ya udah singkat cerita seperti yang tadi di Sunday Punch, Jeffrey cari sendiri Prudential. Ketemulah gue tulisnya gini, bisnis tanpa modal gitu. Ting, keluar Prudential. Oke, save, noted di kepala gitu ya. Oke, bagus nih kayaknya di Prudential. Gue pikir dulu Prudential itu kerja. Jadi nanti gue lulus kuliah, gue mau ke sana. Kayak gitu teman-teman. Tapi, itu kan sekitar 2013-2014 ya. Jeffrey itu lihat status update dari temen Jeffrey saat itu. Update-annya kalau mungkin zaman sekarang bilangnya flexing. Zaman dulu belum ada tuh bahasa flexing. Teman-teman, saya mau beli mobil Avanza atau Xenia ya. Kalau Avanza like, kalau Xenia komen. Zaman dulu gitu kan bikin ininya ya, bikin pollingnya ya di Facebook ya. Gue bilang nih orang keren banget. Padahal gue tahu nih orang backgroundnya tuh sesusah apa. Segembel itu teman-teman. Kenapa gue bisa bilang gembel? Gue jadi dulu ibaratnya zaman ya anak warnet lah. Jeffrey itu dulu anak warnet juga. Temen Jeffrey yang ini nih, yang mau beli Avanza atau Xenia ini, dulu tuh bayar billing warnet berapa sih? Yang paket 12 jam paling 30.000 gitu kan. Dia lebih milih ngutang. Dia main dulu, nanti dari hasil mainnya dijual buat bayar billing. Intinya gitulah. Terus Indomie. Harga Indomie berapa sih? Zaman dulu paling 4.000, 5.000 ya. Dia lebih milih nyuciin piring orang dibanding harus bayar. Jadi tau lah ya segembel apa dia dulu gitu. Ya udah, gue DM dong. Zaman DM kan masih sekarang juga DM ya. Halo bro gitu kan. Dia jawabnya pagi. Seingat gue ngechat dia malam loh. Dia bilang pagi. Aneh gue bilang kan. Enggak, gue saat itu jadi gue positive thinking aja. Gue lihat nih dia terakhir lagi di Amerika. Oh mungkin dia lagi di Amerika, jadi mungkin di sana pagi. Lanjut dong, apa kabar? Jawabnya apa teman-teman? Itu, gue bilang, wah nih orang gila. Ya udahlah, bodo amat, kerja apa lu sekarang? Gue di Prudential aja. Wah, gue inget dia tuh tahun 91. Tahun 91. Gue 94. Artinya dia harusnya nih belum lulus kuliah juga. Lah kok lu bisa kerja di sana bro? Ketemu yuk. Gue gitu dong. Enak gak sih? Calon leader, calon agent yang nyari loh. Iya kan? Ya udah kita ketemu di Starbucks ya Jeff. Wih keren banget lu ngajak gue ke Starbucks. Lu yang bayar loh gue bilang. Dulu dia beli kopi aja juga gak sanggup kan. Sekarang dia mau traktir gue Starbucks. Menurut gue zaman dulu Starbucks itu sangat mewah teman-teman. Ya udah ketemu di Starbucks. Tapi pas di Starbucks, menurut Jeffrey, Pak Ali lebih bagus di rekening, nabung di rekening A apa di rekening B? Rekening B. Kenapa tuh? Ya karena rekening B bla 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 gitu ya. Kalau bisa ngebantu Pak Ali, bisa ngebantu keluarganya Pak Ali nggak? Bisa. Bisa ngebantu sekelilingnya Pak Ali nggak? Bisa. Bisa ngebantu Jeffrey juga dong ya? Bisa. Kalau punya spare nabung 5 juta atau 10 juta ya kalau di rekening kayak gini. Dia jualan ke gue. Enggak. Gue mau yang kayak lo. Gue mau cerita yang kayak begini nih. Oh iya lu harus jadi nasabah gue. Pokoknya jadi singkat cerita gue cari second opinion. Udah kayak penyakit dia tuh. Ya singkat cerita gue cari second opinion.
gue direkrut sama orang yang waktu itu nggak perlu gue buka premi lah. Jadinya ya akhirnya gue direkrut di Pro Dynasty dan sampai sekarang di US Team. Boleh tepuk tangan buat US Team teman-teman. Ya itulah sebenarnya Jeffrey itu nyari sendiri di Prudential, cuman nggak tahu aksesnya di mana. Jadi teman-teman yang agent baru pun ya, kasih tahu diri kita kalau kita tuh Prudential jangan malu. Kita business insurance gitu teman-teman ya. Oke, itu yang ya itu sepengalaman Jeffrey ya. Nah ini kalau ditanya kenapa sih join Prudential, ya simpelnya gue pengen perubahan hidup kayak teman gue aja yang gembel itu gitu loh. Masa dia bisa beli Avanza, gue nggak bisa gitu kan. Terus juga ya buat tambahan uang jajan party. Iya kan, partinya di Prasmul tuh mahal teman-teman. Bayangin ya, hari Kamis kita ladies night atau mungkin universitas night ya kan. Jumatnya ladies night, night apapun itu. Jumat, Sabtu, apapun itulah. Pokoknya ada night-nightnya sendiri, judul-judulnya teman-teman. Sampai akhirnya hari Minggu aja kita kadang-kadang juga suka bonus. Bayangin setiap hari itu, setiap minggu itu kita patungannya bisa 300 sampai 500 ribu. Ya kan gila juga gitu loh. Ya singkat cerita, jadi oke, gue jalanin bisnis, gue berdoa sama Tuhan. Tuhan mau punya income 500 ribu. Buat apa? Party teman-teman. Dijawab loh sama Tuhan loh. Closingan pertama gue tuh 3 juta per bulan. Dikasih lebih. Dikasih berapa? 800 ribu waktu itu Jeffrey terima. Gila ya, cuman cerita Pak Ali dapat 800 ribu. Wah, ini kalau nambah nolnya gimana gitu kan. Jadi disitulah Jeffrey lihat, ini bisnis kita yang atur sendiri income-nya ya. Jadi semuanya itu cuman ada di mana teman-teman ya. Kita bilang mana sih? Oke. Ya ini jadi lebih kalau Jeffrey bilang tuh bisnis di Prudential itu adalah bisnis yang no limit income. Kita yang cuman ibaratnya bisnis apapun sebenarnya no limit income. Cuman pertanyaannya modalnya seberapa gede. Benar nggak? Cuman cerita simple waktu itu gue di kepala gue waktu itu Pak Ali ya, zaman dulu ya. Cuman cerita Pak Ali dapat duit. Ini bayangin ya, anak kuliahan terima uang tahun pertamanya 5 juta sampai 6 juta. Enak gak sih? Anak kuliahan loh. Cuman ya gak tahu ya kenapa, gue juga bingung sih. Kalau yang makin kesini-sini tuh anak-anak kuliahan yang join bisnis asuransi tuh gayanya lebih gede lagi dari gue ya. Padahal income-nya juga gak tahu. Ya, tapi ya zaman dulu tuh gue ngerasa tuh 5-6 juta tuh cukup banget buat gue jajan. Kayak gitu teman-teman, sampai gue upgrade terus. Pokoknya seingat gue itu pas gue lulus itu gue terima 10-12 maksimal 15 juta per bulan. Oke banget gak sih? Oke, cuman begonya si Jeffrey, makanya yang Jeffrey cerita hari ini tuh lumpur-lumpur pun Jeffrey cerita. Biar Jeffrey aja yang main lumpur, teman-teman gak usah gitu ya kan? Jeffrey gak upgrade lagi mindset Jeffrey. Puas tuh, terima 10. Bulan ini 12. 15. Udah segitu-segitu doang teman-teman. Gak pernah di-upgrade lagi. Padahal dulu gue inget loh, gue minta 10 juta. Dikasih sama Tuhan. Kok gue gak minta 100 ya waktu itu. Kayak gitu teman-teman. Nah ini jadi yang ngebatasin itu adalah mindset kita sendiri. Jadi di Prudential itu tinggal gimana caranya kita men-unlock maksimal potensial kita teman-teman. Ya. Nah pertanyaannya lu believe gak? Lu percaya gak ini bisnis bisa bawa uang dalam 2 tahun 3 miliar? Misalnya. Percaya gak? Harus percaya. Dari awal adalah believe in you. Yang pertama itu adalah you. Percaya gak sama diri kamu sendiri? Karena ini bisnis belief teman-teman. Bisnis trust. Lu gak bisa transfer apapun yang lu gak punya. Setuju gak? Contoh lu gak punya duit. Mak lu minta transfer. Lu mau transfer duit siapa? Benar gak? Begitu juga dengan belief. Nah mungkin Jeffrey pay letter ya. Ya tapi
Jeffrey pay later lagi. Tapi ya ini balik lagi, belief itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol dalam diri kita. Jadi start dari kita dulu. Lu belief nggak sama diri lu ini untuk jalanin bisnis ini? Lu bisa. Karena nanti akan lu transfer beliefnya, energi ini ke calon nasabah, calon partner. Itu kalau lu belum ada beliefnya, lu mau transfer apa ya kan? Orang juga berasa kok yang energinya ada belief sama yang energinya hanya lu cuman ngomong doang gitu kan. Ini ada bisnis begini. Dibandingnya kayak gila ini bisnis bagus banget. Beda kan teman-teman? Itu loh. Ada energinya ketika lu belief sama diri lu sendiri. Oke? Teman-teman setuju ya? Yang kedua ya. Yang kedua teman-teman, belief sama Prudential. Prudential yang seperti gimana? Pertama kali gue join Prudential, walaupun waktu itu gue baru AAJI, gue baru foto tuh di depan logo Prudential sambil megang lisensi gue kayak tahanan gitu kan. Megangnya begini kan. Pas di kepala gue waktu itu, someday gue jadi sesuatu di Prudential. Gue percaya nih perusahaan besar, jadi gue akan jadi sesuatu di Prudential. Nyatanya gimana? Enggak juga. Gue stuck, ibaratnya gue ngomong stuck selama 6 tahun teman-teman. Stucknya, tapi bukan stuck yang gembel juga, lumayan gue punya income 10-12 juta. Stuck tapi. Segitu aja. Belief tetap ada, tetap ada belief gue di Prudential. Gue yakin Prudential akan menjadikan gue sesuatu. Nah, itu loh. Dan ternyata terbayarkan di 2022 teman-teman. Di 2022 top AD nasional Jeffrey Winatra. Itu yang oh ini ya sesuatunya. Boleh tepuk tangan teman-teman. Jadi poin gue di sini adalah ya lu trust Prudential tuh seperti apa? Prudential itu nomor 1 di industri teman-teman. Jadi lu berpartner dengan perusahaan yang luar biasa. Lu nggak perlu, ibaratnya udah no doubt lah. Udah nggak perlu, kalau ada orang yang bilang katanya, gua datanya. Iya kan? Gua nyatanya. Jadi kalau orang yang ngomong katanya tuh pinggir gitu kan. Prudential udah terbukti bayar leader itu paling mahal teman-teman. Ya off riding mana ada yang sampai 100% coba. Enggak masuk akal menurut gue. Jadi udah percaya saja sama Prudential. Ikutin aja alur mainnya Prudential. Prudential akan bawa Anda ke jenjang tinggi. Ibaratnya kita akan dibawa terbang sama Prudential. Kalau kita mau ikut. Ya. Yang ketiga, teman-teman. Ini yang menurut gue mengubah hidup gue ya di Prudential ya. Itu leader. Seberapa belief kita sama leader. Seberapa kita mau ikut katanya leader. Karena ini yang mengubah hidup Jeffrey itu. Jeffrey stuck 6 tahun karena Jeffrey gak dipegang sama si Teswandi yang tadi tuh yang katanya jempolnya ada 5 kan. Jeffrey itu dipegang sama leader yang sekarang juga udah gak tahu kemana. Nah di situ Jeffrey lihat. Directnya si Teswandi ini ada yang runner up agency of the year. Ada yang grupnya gede banget lah. Cuman Jeffrey waktu itu yang leader kurus, Jeffrey bilang ya. Leader kurus, leader yang cuman bertahan kalau Jeffrey bilang. Gak berkembang. Apa yang salah? Gue ikut sistem loh. Setiap hari Sabtu gue datang loh. Even gue hari Jumatnya mabok, pulangnya langsung ke kantor. Ya oke. Boleh tepuk tangan ya itu ya. Itu menandakan komitmen teman-teman. Tapi begitu-begitu aja. Ternyata missing piece-nya di leader. Ya, jadi di 2020 itu gue baru gitu ya. Aha momennya itu di 2020. Ketika gue ngeliat semua direct leader gue jadi. Maksudnya directnya leader gue ya. Gue doang nih yang gak jadi. Di situ gue ngomong ke leader gue. Dulu bahkan gue masih manggil dia bapak. Jadi kayak gue ada gap dulu ya sama leader gue. Pak, saya mau dong kayak Ko William, kayak Ko Gunawan.
Pokoknya apapun yang Bapak ngomong, apapun yang Bapak suruh, even untuk Jeffrey sampai nyemplung ke jurang pun, asal buat Prudential, Jeffrey ikut. Gue ngomong gitu. Dan beneran aja teman-teman dicemplungin ke jurang. Beneran, tau gak kenapa? Waktu itu gue baru naik AD ya. 2020 itu 2021. Gue naik AD ya. Duit ya masih belum gede lah. Dan gue ada utang. Utang bandel zaman dulu tuh gue banyak. Gue main judi juga teman-teman. Jadi tuh anak yang super bandel ini ada utang ya kan. Kurang dicemplungin ke jurang apa? Ya nih mobil merah tuh yang tadi. Ya. Itu yang pilihin leader gua. Yang pilih serinya. Yang pilih warnanya. Yang pilih model sedan atau apa. Yang pilih platnya. Itu leader gua semua. Yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Saya. Yang bayar saya. Dan langsung aja gue dibawa ke showroom gitu loh. Udah nih ambil. Ya gue iya aja kan. Gue bilang apa? Gue dicemplungin ke jurang. Oke. Komitmen tuh. Gue tahu gue lagi dicemplungin ke jurang teman-teman. Gue lagi ada utang loh. Dicemplungin kayak gitu. Gue ade baru ibaratnya kan. Tapi pas kalau sama leader gue saat itu ya. Rasanya tuh gue pede banget. Di bawah tuh diajak. Dipilih. Oke. DP bayar. Gue SPK dong. Wih keren. Pulang dong ke rumah. Dengan bangganya. Mami, lihat ini. Mobil Eropa. Mak gue mukanya stres langsung. Hah? Lu bisa bayar gak tuh? Langsung kan. Makanya bergaullah sama orang Prudential teman-teman. Mama saya itu bukan orang Prudential. Dia gak tahu jenjang ke depannya. Ibaratnya gitu ya. Muka gue juga ikutan stres dong. Ya oke. Gue telepon si Aseng dong. Leader gue tadi ya. Pak. Oh enggak, dia ngomong kan. Lu yakin bisa bayar gitu kan. Gue sampein ke leader gue. Pak. Menurut Bapak emang saya bisa bayar? Nah ini gue impersonate dia ya. Gue impersonate dia ya. Soalnya jawaban dia rese banget saat itu kalau gue denger. Rese banget. Ya Jeffrey, kalau kamu ngerasa nggak bisa bayar, ya udah anggap nyumbang aja lah. Nyumbang dia bilang. Itu DP juga lumayan loh teman-teman. Itu harusnya gue pakai buat bayar utang loh. Tapi ya itu ya teman-teman. Itu yang menguatkan gue justru. Nggak boleh, gue bilang. Itu mobil harus jadi milik gue. Dan bener aja loh teman-teman. Di sini note-nya apa? Percaya sama leader. Kenapa? Leader gue gak bakal nyemplungin gue ke jurang kalau dia gak tahu gue bisa terbang apa enggak. Tahu nggak? Semenjak gue dicemplungin ke jurang, omset gue yang namanya orang udah di ujung jurang ya teman-teman ya. Dia tuh akan memaksimalkan potensinya biar nggak mati dong. Iya nggak? Yang tadinya si Jeffrey ini biasanya jualannya bulanan. Jadi tahunan. 3 bulan kebayar loh teman-teman. Jadi oke, boleh tepuk tangan. Buat leader saya ya teman-teman. Itu yang ibaratnya zaman dulu disuruh ganti mobil gue nggak pernah mau kan. Dari dulu sebenarnya udah disuruh ganti. Jadi dulu gue gaya ngomongnya ke leader gue. Gue tuh kurang ajar sama leader gue. Jeff lu upgrade lah. Ah nggak perlu lah kok. Real man use 3 pedals. Jadi zaman dulu gue pakai mobil Brio manual. Terus pakai ya pokoknya anak muda lah gitu ya. Rasanya tuh kan keren bawa manual. Padahal mah emang nggak bisa bayarnya aja yang matic kan. Ya gitulah teman-teman. Sampai akhirnya gue ikutin kata dia. Kebayar loh teman-teman. Dan di situ membentuk habit gue. Jadi apa? Bayar tahunan mulu. Dan itu terduplikasi ternyata ke agent-agent gue. Jadi yang sekarang agent-agent gue lakukan nggak ada yang namanya jual bulanan. Si Angel kemarin
dia lahirin 6 MDRT kan. Itu asalnya kan ibaratnya dari ajaran gue gitu loh. Angel tahun pertama dia join bulan Juni sampai Desember. MDRT juga teman-teman. Bahkan dia baru tahu API itu disetahunkan di bulan Desember. Dia tahunya kalau misalnya gue closing bayarnya 1 juta, API gue nambahnya 1 juta. Kayak gitu. Karena waktu itu dia ngejar Star Club ya teman-teman. Jadi dia udah MDRT. Tapi Star Club-nya kurang 25 juta lagi. 24 juta lah. Jel, ini lu tinggal kurang 2 juta premi lagi. Hah? Gimana? Masih 24 gitu kan. Enggak, ini 2 juta premi pun lu udah bisa Star Club. Oh, gampang banget dong. Jadi ibaratnya gue udah latih ototnya teman-teman. But in the end of time dia bayarnya juga tahunan juga teman-teman ya. Jadi ini loh ternyata cikal bakalnya. Kok Aseng tuh ngasih gue ilmu. Dengan apa? Nyemplungin ke jurang teman-teman. Ya, situ ya sampai sekarang pun juga Ko Aseng selalu apapun yang Ko Aseng ngomong, gue nggak pernah ngomong enggak. Sampai akhirnya di 2021 dia ngomong, Jeff lu mau gila nggak sekalian? Top AD nasional yuk. Simple tuh caranya. Dia ngomong gitu. Ya gue kan oke aja. Auto reply aja ibaratnya. Oke, siap pak. Gitu kan. 2021 gue jadi apa? Biasa aja. Cuman agent Star Club gitu kan. Star Club leader. Gak jadi apa-apa kan. Maksudnya jadi Star Club doang kan. Gak top AD kan. Di terminate gak gue masih Aseng? Enggak. Ya kejadiannya di 2022 ternyata teman-teman. Jadi leader ngomong apa, iyain dulu. Iyain dulu. Karena secara nggak langsung nanti otak lu ngajak mikir ke situ. Ya teman-teman. Oke, setuju ya? Sama yang terakhir teman-teman. Yang keempat. Anggap lu nggak bisa percaya diri. Lu nggak bisa percaya leader lu. Lu nggak bisa percaya prudential yang terakhir. Ini parah sih kalau lu nggak percaya Tuhan lah teman-teman ya. Maksudnya apa? Tuhan bisa ngebedain kok orang yang beneran kerja sama yang pura-pura kerja. Jadi pura-pura kerja contohnya gimana? Kayak Jeffrey. Jeffrey tuh udahlah. Ini yang jorok-joroknya Jeffrey juga ibaratnya biar teman-teman tuh nggak ikutin. Ditelepon dong nih misalnya sama leader. Jeff, di mana? Lagi apa? Lagi meeting pak sama agent. Technically gue beneran lagi meeting sama agent. Karena gue rekrut teman-teman gue. Bener gak? Technically bener gak gue meeting sama agent? Bener. Gue lagi nongkrong sama teman-teman gue. Tapi ngomongnya meeting sama agent. Ya bener juga. Nggak salah juga kan? Tapi ngomong prudential nggak? Ini loh pura-pura kerja tuh kayak gitu. Bayangin deh kalau waktu itu gue ngomongnya prudential. Hasilnya mungkin udah kelihatan dari dulu. Bener gak? Itu loh teman-teman. Jadi ya Tuhan juga adil lah. Buat teman-teman yang gue udah kerja Jeff. Gue benar-benar kerja. Gue benar-benar fokus. Tenang aja teman-teman. Ada waktunya. Waktunya tuh ibaratnya nggak terlalu cepet dan juga nggak akan terlambat teman-teman Tuhan tuh. Ya setuju ya teman-teman. Jadi kalau kita cuman perlu bertahan aja. Nggak selamanya susah. Dan nggak selamanya juga akan dikasih enak. That's life teman-teman. Kita mungkin sering, Tuhan berikan saya kesabaran. Kita sering berdoa ya. Berilah saya kesabaran. Berilah saya keberanian gitu ya. Tapi kan Tuhan gak langsung ngasih kita keberanian dan kesabaran kan. Dia nguji kita dulu. Baru kita bisa dapat kesabaran. Benar gak? Kita dikasih ketakutan kita dulu. Buat kita berani. Jadi enjoy teman-teman. Di Prudential itu enjoy. Believe 4 itu sih. Karena ini bisnisnya it's all about belief teman-teman. Ya. Oke. Jadi ya kita putusin lah dari sekarang. Kita udah tahu belief kita gimana. Ya putusin sebagai wadah. Biar kita tuh jalannya enak. Teman-teman mungkin di awal tahun udah bikin goal setting dong. Udah berubah belum? Berubah pun kalau bisa naik teman-teman ya. Jangan lihat ibaratnya hari ini tuh kita API gue baru segini Jeff. So what? Ibaratnya intinya lu harus tetap capai gitu loh. Even gak capai pun emang lu di terminate sama leader lu? Enggak kan?
ibaratnya ya udah putusin dulu dan jangan pernah berubah. Toh juga kalau misalnya kita pilih, misalnya gue mau PC tahun ini, nggak PC lu masih ke Seleo ya PCC lah, nggak PCC ya ke Seleo masih Double Star Club gagal ya masih Star Club gagal ya masih promosi. Nah kalau lu cuma langsung putuskan gue mau promosi, gagal gimana bro? Gitu ya, jadi wadah aja gitu loh. Biar lebih enak juga kerjanya. Ibarat kamu kalau lagi naik taksi lah, naik taksi nggak tahu nih tujuannya mau kemana. Pak mau kemana? Udah bawa aja saya kemana aja. Nggak enak kan? Kita ditendang itu dari taksi teman-teman ya. Jadi seperti itu juga dengan hidup kita di Prudential teman-teman. Oke? Oke, kita next. Dan ini kita bahas soal positioning teman-teman. Di mana positioning itu ibaratnya kita harus dilihat sama orang itu kita bisnis, bukan agent. Gue mau ajak lu sebagai pebisnis. Gue tuh berbisnis asuransi. Memang kalau yang namanya bisnis gue harus ada jualan. That's all. Karena bedain yang namanya agent sama pebisnis teman-teman. Apalagi ini anak-anak Gen Z. Di sini ada Gen Z nggak? Yang 98 boleh angkat tangan nggak teman-teman? Nah Gen Z tuh suka alergi tuh dengar-dengar yang namanya agen tuh alergi kan dengarnya. Tapi kalau kita bikinnya ini gue mau ajak lu sebagai pebisnis gitu loh. Bedain ibaratnya nih ya kasta profesi ya. Pebisnis. Ya. Pebisnis. Dokter. Lawyer. Karyawan umum mungkin ya, PNS gitu ya. Gojek. Ya kan? Tukang parkir. Agent. Asuransi lagi. Ya. Nah ini jadi positioning kita apa? Positioning gue tuh pebisnis. Itu lu baru bisa membangun citra lu lebih pede. Lu bisa lebih percaya sama diri lu intinya gitu ya. Jadiin wadah kita tuh ya, kita tuh kayak, gue tuh agensi kecil nih. Jadi samain aja kayak visi misi agensi lu. Lu udah tahu lu di agensi yang tepat. Tinggal lu samain aja. Kalau lu mikirnya kayak agensi, lu rekrut jadi banyak gak? Mana mungkin ada agensi yang cuma rekrut 1-2 orang ya. Kayak gitu teman-teman ya. Mental kita samain lah sama mental orang lain. Karena kalau terlalu tinggi juga kita nanti kayaknya sombong. Kalau terlalu rendah kayaknya kita ya itu tadi diinjek-injek gitu ya. Karena sering yang di luar gitu ya gue sering denger daripada gitu loh. Daripada lu kerja mendingan lu jadi agent. Emang lu bisa ngejamin apa? Bener gak? Tapi lebih yang kayak kita tuh buka pikirannya sih. Kira-kira yang lu lagi kerjain ini gimana? Apa yang lu suka? Apa yang lu gak suka? Kira-kira yang 5 tahun ke depan yang lu kerjain ini bisa bikin lu capai goals lu nggak? Kira-kira kalau ada peluang bisnis, ya kan enak ngomongnya, bener gak? Dibanding langsung di luar sana yang terjadi kan ya? Daripada lu kerja, income nggak seberapa, kerjaan orang tuh pride seseorang ya. Jadi ya kayak kita juga kan, agent, kita juga punya pride kan? Nah, orang lain juga kerja begitu, ya teman-teman. Ya action lah. Positioning udah keren. Udah pakai jas, udah meeting, tapi nggak action, gaya doang. Nggak usah ngomong agent lain lah ya. Agent gue ada kok yang kayak gitu. Datang meeting. Keren. Karena dia anak orang kaya. Biar dikira dia join Prudential tuh, itu uang orang tuanya tuh orang, ibaratnya hasil dia kali gitu kan. Nggak action. Buat apa? Cuma buat gaya-gayaan. Ya jadi harus action lah. Kalau ditanya actionnya apa sih Jeff? Nah ini gue kasih bumbu dapurnya si Aseng tau gak? Jadi yang mengubah hidup gue waktu itu si Aseng tuh ngasih lihat gue ini. Jeff lu sadar gak sih selama ini kita kalau jadi agent tuh kerjanya cuma ini doang. Apalagi? Coba tambahin teman-teman. So far sih ini doang. Kalau gak lu prospek ya rekrut. Kalau gak rekrut ya follow up. Kalau nggak follow up ya coaching. Kalau nggak coaching ya training. Kalau nggak training ya servicing. Kalau nggak servicing ya branding gitu. Apalagi? Gue nggak bilang Prudential itu gampang ya teman-teman.
Gue gak bilang Prudential gampang. Karena kalau gampang semuanya ngegampangin. Semua orang kaya teman-teman. Tapi kabar baiknya Prudential itu simple. Yang kita lakuin ini terus. Yang tadinya susah pun jadi gampang gak? Gampang teman-teman. Gampang. Asal mau apa? Action kan? Kita kalau nggak action, lu akan selamanya ngomong susah. Kalau lu nggak action. Kalau lu action, ya ini ya. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. No action, yang banyak action. Itu teman-teman, tepuk tangan buat Anda semua. Nah kita bisnis tuh pasti bahas soal selling juga ya teman-teman. Dan ini gue bakal cepet. Karena ya dibilang Jeffrey jago jualan gak? Jeffrey gak jago jualan teman-teman. Tapi dari mana? Kalau lu lihat jago jualan itu berdasarkan API, lu salah. Orang bisa closing gede itu tergantung marketnya lu punya apa enggak. Pertanyaannya lu mau upgrade market lu apa enggak? Bener gak? Gitu teman-teman. Jadi kita bilang tuh jago jualan tuh dari mana dilihatnya? Gue percaya deh, kalau lu setiap hari Sabtu ikut sistem, 2-3 tahun lu udah pasti jago banget jualan. Percayalah teman-teman. Kalau lu belum punya closing gede kayak Jeffrey maksimal seumur hidup Jeffrey closing 6 juta per bulan. Ibaratnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti gue gak bisa jualan. Kenapa? Gue bisa bantu agent gue jualan sampai miliar-miliar teman-teman. Artinya kan cuma yang membedakan market gue gak ada, market agent gue ada. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin berharap big cash, belum big cash, tapi pengen big cash, upgrade lah market Anda. Nah ini kita sedikit ngomong soal seni menjual ya. Ada yang tahu gak ini siapa teman-teman? Perkenalkan ya, ini namanya Joe Girard. Joe Girard ini orang yang ya kita bilang tuh terkenal tuh penjualan terbanyak lah. Masuk rekor kok dia. Bayangin deh dia jual tuh 13.000 unit mobil teman-teman. Pribadi loh, nggak pakai unit, nggak pakai grup ya. Nah cara dia jualan gimana? Simple teman-teman, prinsipnya apa? Ya kepercayaan dan kerja keras. Maksudnya apa? Dia tabur terus teman-teman. Ibaratnya orang tuh beli sama dia tuh bukan beli mobil, tapi beli dia. Dia pakai metode apa? Dia mendengarkan kebutuhan orang. Mirip gak kayak kita jualan asuransi? Listening and understanding. Sama kan kayak tagline-nya Prudential. Walaupun sudah berubah ya teman-teman. Tahu nggak? Udah tahu belum? Ya zaman dulu kan berarti kan listening, understanding. Terus ditambahin delivering ya. Sekarang udah berubah. Belum tahu kan? Sekarang jadi for every life, for every future. Boleh tanya ABD Anda ya. Tapi itu saya yakin. Sudah berubah. Udah nggak listening lagi dia tuh. Jadi sekarang for every life, for every future. Ya, tapi ya inilah. Kita pakai tagline-nya Prudential tuh sama teman-teman. Mendengarkan dan memahami. Baru lu bisa jualan. Jangan nanti orang yang bisa bayar 10 juta lu tawarin 1 juta. Artinya apa? Lu harus fact finding dong. Lu harus dengerin dulu kebutuhan dia apa. Nggak bisa langsung tembak premi. Atau orang yang bisa bayar 1 juta lu tawarin 10 juta. Kayak gua si orang itu yang dulu ya. Gua maunya jadi agent lu malah nawarin gua produk. Jadi dengerin dulu teman-teman ya. Ya oke. Nah yang kerennya apa? Potensi 250 orang. Kalau lu meninggalkan jejak baik. Artinya lu itu zaman dulu. Sekarang di handphone kontak ada 1000 lebih kan. Nggak usah ini deh, nggak usah kontak deh followers Instagram. Kalau lu bisa meninggalkan jejak baik, orang akan cari Anda. Anda akan direferensikan. Begitu juga saya ketemu Angel teman-teman. Si agency director tadi itu yang tadi saya Angela Atmarendra, agency director dan agency of the year gitu kan. Itu awalnya dari dikenalin teman-teman. Dikenalin sama siapa? Nasabahnya, agent saya yang sudah tidak aktif. Jauh kan? Jauh loh teman-teman.
ibaratnya dia gue urusin baik, bahkan gue sampai jemput, udah kayak, pokoknya yang jadi nasabah gue udah jadi kayak pacar gue. Gue jemput, gue anter ke rumah sakit. Waktu itu klaimnya sempat ketahan gara-gara ada amandelnya bengkak gitu kan. Padahal kan karena ISPA ya. Kalau ISPA itu kan amandel gede. Ya bukan karena amandelnya, toh juga nggak diobatin. Ya gue bantu dia klaim, akhirnya aman semua. Nasabahnya ngelihat gue kayak dewa nggak? Gila, ini harusnya nggak dibayar. Tapi lu bisa bikin dibayar. Kayak gitu kan kasarnya ya. Singkat cerita, Angel waktu itu mau direkrut di sebelah lah ya. Smurf tuh ya, tahu kan ya, yang kecil-kecil warna biru gitu ya. Smurf ya. Tahu, yang jual gua itu nasabah gua. Kamu kalau mau nanya-nanya asuransi, harus ketemu agent gue. Di telepon gua sama Angel. Jadi yang nelpon gue tuh Angel duluan. Tahu nggak teman-teman, fakta unik lah ini, fakta menarik ya. Telepon pertama itu gue reject teman-teman. Kira orang nawarin apa atau apa kan? Ternyata yang nelpon gue tuh calon agency of the year teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Karena referral teman-teman. Jadi lu bisa pakai ini buat jualan, buat rekrut pun bisa. Intinya adalah menjual diri lu. Selling itu bukan menjual asuransi, tapi menjual diri lu. Oke? Next ya. Kenapa selling? Ya ini sebenarnya cepat aja teman-teman ya. Karena kita maunya tuh ya ingetin sih, sekedar mengingatkan gitu kan. Sekedar mengingatkan kenapa kita harus jualan. Simpelnya adalah di bisnis prudential itu lu harus jualan. Satu, lu harus jadi contoh. Buat siapa? Buat tim lu. Even lu masih agent, ya lu harus jualan lah. Dan lu, kalau lu udah punya agent, artinya lu udah jadi leader. Lu harus kasih contoh. Gue nih jualan nih caranya begini. Lu bisa ngajarin teman-teman. Beda dong kalau leader yang gak jualan. Ayo jualan. Lu sendiri jualan gak der? Iya kan? Lebih enak kan ngajak. Yuk jualan yuk. Gue sendiri juga jualan gitu kan. Dan duitnya ini dipakai buat apa? Teman-teman, note ya, di sini kita tuh bukan self-employee, tapi kita pebisnis. Uangnya itu dikumpulin untuk ada namanya growth zone kita. Kita pakai buat apa? Bangun tim kita, bikinlah acara, bikin apa, itu kan butuh duit teman-teman. Kalau misalnya duit dari komisi kita habisin cuma buat bayar cicilan, apa bedanya kita sama self-employee? Sama teman-teman. Jadi kita harus bangun bisnis kita. Lewat apa? Dari jualan startnya. Ya. Ya ujung-ujungnya ya buat promosi juga ada loh. Gue punya temen banyak juga yang promosi ada dari jualan pribadi anjir. Hebat bener itu orang ya. Karena gue basicnya nggak punya link jualan banyak. Tapi kalau dia banyak ya itu. Yang punya nasabah banyak tuh gue bilang bless lah. Ya. Wujud dari pelayanan juga teman-teman. Kita bisa jualan itu kan artinya kita mau melayani dia. Ya. Nah ini strategi yang biasanya gue pakai tahun lalu. Buat apa? Waktu itu agent-agentnya si Angel tuh banyak. Agent gue juga ikutan nimbrung semuanya. Intinya adalah gue ajarin yang paling general. Artinya lu tuh bisa jalan dulu deh. Jalan dulu. Ya lu start dulu deh buka bank nama lu. Simpelnya kalau lu mau buka bank nama. Kalau besok. Anggap nih Pak siapa namanya? Sorry. Pak Gion. Dion. Pak Dion. Besok nih mau kiamat Pak. Iya, ngeri kan? Tapi kabar baiknya Bapak dikasih 5 tiket buat Bapak selamatin. Bapak mau selamatin siapa aja, Pak? Diri sendiri. Keluarga tuh siapa aja? Ayah. Karena ada yang ngomong keluarga, tapi nggak sayang sama siapanya gitu kan? Bisa juga. Nah, keluarga ini siapa aja? Ayah, ibu, adik. Sepupu nggak mau. Ya. Temen deket nggak mau. Nggak ada. Oke. Mungkin sahabat terbaik. Aswin. Ini ibaratnya yang lu prospek teman-teman. Ini yang lu closingin gitu loh. Ini bank nama lu gitu. Kadang-kadang katanya 50 project, 100 project, 100 bank nama. Lu 5 aja nggak ada.
mau 50. Start small ya teman-teman. Terus flash sale. Sekarang yang mau habis apa? Warisan. Jual teman-teman. Jangan sampai keburu habis. Nasabah juga ada urgency jadinya. Ya. Broadcast. Ya lu broadcast. Broadcast tuh kadang-kadang kayak lu kalau kita mancing ini kita lagi ngejar. Ada yang dapat syukur nggak ya? So what gitu ya nggak? Sama buat agent baru. Ini balik lagi ya. Ini ajaran gue. Kalau misalnya salah, mohon ikutin kata leader Anda. Kalau gue tuh fokus ke satu produk doang buat agent baru. Biar langsung dia bisa jalan. Jadi gue ngikutin katanya Bruce Lee teman-teman. Jadi kalau salah, salahin siapa? Bruce Lee. Saya tidak takut sama orang yang punya 10.000 tendangan tapi latihannya sekali. Dia lebih takut sama orang yang latihan satu tendangan doang tapi latihannya 10.000 kali. Ya ini sama. Ibaratnya ibaratnya belum hatam satu produk lu mau jual semuanya. Gimana caranya? Artinya ya fokus. Biasanya gue selalu bilang, Pak Dion, program apa di Prudential yang paling lu suka dan lu paling percaya, bahkan lu udah punya? PPH Plus. Ceritalah itu. Karena belief lu juga akan nyampe. Even lu udah punya, gitu loh. Gue tuh udah punya. Kalau emang jelek, gue gak bakal beli lah. Simpelnya gitu kan. Jadi yuk teman-teman yang juga belum punya polis, gue sarankan punya polis. Buat apa? Ini bukti belief lu juga gitu loh. Buat lu apa? Ya itu yang tadi ya. Lu gak bakal bisa transfer belief kalau lu belum punya belief. Ya oke? Ya latih terus-menerus, lama-lama ahli lah ya teman-teman. Baru nanti ganti jurus lain gitu kan? Ya teman-teman, jadi kita bukan penjual kok. Kita harus closing. Ibaratnya kita tuh penjual, bukan edukator ya teman-teman ya. Nah ini recruiting ya, ini cepet sih teman-teman kalau recruiting ya. Karena yang namanya recruiting, ini esensi dari bisnis kita. Ya, ini kata pepatah Tiongkok teman-teman ya. Jadi kalau salahin siapa? Pepatah Tiongkok. Kalau lu mau hidup 1 tahun, tanamlah padi. Kalau lu mau hidup 10 tahun, tanamlah pohon. Mau hidup selamanya, didiklah manusia, tanamlah manusia. Itu kan yang lagi sedang kita lakukan di Prudential. Bener nggak? Maksudnya hidup selamanya tuh apa? Tahu nggak di bisnis Prudential ini bisa diwariskan? Tahu ya? Artinya apa? Kita capek. Gue selalu bilang di Prudential itu lu capek sekali buat selamanya. Lu bangun kerajaan bisnis lu buat selamanya. Buat lu tinggalin nanti. Buat anak istri. Ini yang maksudnya selamanya teman-teman ya. Kenapa kita rekrut? Balik lagi hanya sekedar mengingatkan. Intinya adalah ya kita di sini tuh bisnis berbagi. Kalau lu nggak bagi malah lu bantet teman-teman. Ibaratnya lu mau pintar sendiri, jago sendiri, jualan gitu ya. Nggak gitu teman-teman cara main bisnis ini. Lu harus justru ajarin orang, didik orang. Ya. Bayangin deh teman-teman. Ada sih orang yang suka jualan gitu ya. Gue lihat proof force-nya tuh sampai 1.000. Kerjaannya yang ngurusin klaim doang setiap hari. Tapi bukan berarti nggak bagus. Jadi gue selalu bilang, berbahagialah dan bersyukurlah Anda yang punya nasabah banyak. Tapi please, tim harus lebih banyak. Lu punya 1.000 nasabah, paling nggak tim lu 1.001. Karena itu yang nanti kita wariskan. Teman-teman, anggap deh, mama papa kita orang Prudential ya. Hebat gitu. Tapi kita bilang diwariskan dong ya someday. Diwarisinnya 1.000 nasabah. Gue sih bisa ngamuk loh. Udah nggak usah. Nggak mau. Iya kan? Tapi kalau diwarisinnya 1.000 leader. Oh kamsya kan. Terima kasih mami. Terima kasih papi. Iya kan? Doanya rajin itu teman-teman. Ya gitu ya esensinya. Jadi kita di sini tuh bangun bisnis. Oke? Jadi ya ujung-ujungnya kita mau bangun passive income ya teman-teman. Kayak kita mau buka franchise di mana dah, mikirnya gitu aja deh kalau lu mau rekrut. Ya.
Tim besar sama dengan kita makin bantu orang makin jadi kaya. Jadi jangan lu lihat leader gue kaya nih gitu kan. Oh ini pasti gara-gara. Udah judgmental duluan. Gue kasih tahu ya, leader lu kaya itu gara-gara dia bantu banyak orang jadi lebih hebat. Jadi kalau dia hebat, masa kalau lu ibaratnya nggak mau nguntungin orang, lu mau di bisnis apapun lu hancur kok. Nggak usah ngomong di Prudential, semua bisnis lu jalanin pasti hancur. Malah sekarang mikirnya gimana caranya gue bikin leader gue makin kaya. Karena apa? Dulu gue mikirnya begitu teman-teman. Ketika gue balik, gue mau bikin kaya si Aseng nih gitu kan. Malah yang kaya siapa? Jadi gue loh yang upgrade. Malah gue yang makin kaya loh. Terakhir gue ngomong ke leader gue. Der, gue sumpahin income lu 1 miliar sebulan. Gue penyumbang off riding terbesar. Kayak gitu teman-teman. Jadi gue sumpahin leader gue makin kaya. Jadi boleh teman-teman chat leadernya, gue mau bikin lu makin kaya der gitu. Ya boleh chat atau tepok-tepok leader, gue pengen bikin leader lu makin kaya. Ya. Nah ini kita cepet aja karena ini lebih ke ya ini kita cepet aja karena kita lebih ke teori ya teman-teman ya. Sebelum lu rekrut ada baiknya lu branding dulu. Orang tuh harus lihat kayak lu tuh seperti apa. Karena setiap orang tuh punya value-nya masing-masing. Ya. Agent itu tuh berhak loh memilih leadernya siapa. Artinya kalau lu nggak stand out, lu nggak punya value yang kuat, ya dia ikut gua lah. Kasarnya gitu. Tapi setiap orang itu punya value. Kenapa harus dengan kamu, bukan dengan saya? Itu teman-teman ya. Jadi tapi orang itu juga harus tahu value kamu dengan apa? Branding intinya gitu ya teman-teman. Intinya orang harus ingat kita tuh di Prudential tuh wah. Jadi achievement dan positioning itu penting. Oke? Nah, ini chapter 1 teman-teman ya. Intinya adalah lu suspek sebanyak-banyaknya. Jangan pernah rekrut orang yang nggak pernah percaya asuransi. Lu kerjanya capek. Ya. Rekrutlah orang yang udah percaya asuransi. Gampang, berarti tinggal rekrut aja nasabah-nasabah lu. Lu boleh nggak? Boleh juga gitu loh. Carilah orang yang kayak gue waktu itu pengen bisnisnya nggak pakai modal, ibaratnya ya semuanya bisa kita jalanin ya asal jalan aja gitu. Boleh juga. Atau mungkin yang bisnisnya lagi down lu datang sebagai hero gitu. Lu PDKT. Intinya jadi orang dulu teman-teman. Jangan jadi agent dulu. Orang tuh harus ibaratnya nyaman dulu. Jangan langsung ditembak gitu kan. Ya PDKT dulu, kepo, cari common ground, ngobrol. Jadi manusia teman-teman ya. Baru kita cari hot button, kita bisa tawarin dari hot button itu. Apa aja? Contoh, kalau misalnya orangnya suka bisnis ya langsung ngomong soal bisnis Prudential. Orang yang suka kerja, ya side hustle lah ya. Atau mungkin orang yang humanis, gue ada tuh tim yang humanis. Gue pengen bantu orang tapi nggak pakai duit gue. Join nggak jadi agent? Mbak, jadi agent juga walaupun biasanya orang yang kayak gitu kurang jalan ya. Tapi ada nggak omset? Ada aja teman-teman. Boleh nggak sih? Boleh aja kita terima aja. Atau achiever. Ada juga yang orang datang ya untuk dihargain. Income dia udah ada. Kadang-kadang tuh orang kaya tuh yang kayak gitu tuh. Orang kaya tapi nggak pernah dihargain tuh. Tuh. Jadi datang jangan jual income-nya teman-teman kalau orang kaya. Jual achievement-nya. Oke? Ya semua ujung-ujungnya nanti jadi ya BOP, jadi agent lah. Nah ini yang paling penting. Chapter 2 lu pasangin mindset. Kalau di robot itu chipset. Di komputer tuh chipset. Dan lu setiap kali beli komputer lu juga pasti lihat chipsetnya kan. Semakin bagus chipsetnya semakin mahal. Sama lu semakin punya mindset lu bagus. Artinya kualitas lu sebagai agent tuh lebih bagus gitu. Ya teman-teman. Ini ibaratnya segala sesuatu start dari mindset teman-teman ya. Nah ini kita ngomong juga soal agent to star agent ya. Tadi gua ada bahas juga tuh di atas tuh ya. Agent itu waktunya kan cuma 3 bulan ya teman-teman. Jadi kita itu harus cepet-cepet punya case. Kalau belum punya case paling nggak punya agent deh. Kalau nggak punya agent paling nggak gue punya achievement. Achievement tuh nggak harus yang berhubungan dengan case atau rekrut. Kayak gue lihat nih ada yang nyatet-nyatet. Biasanya kalau tim gue yang nyatet yang paling banyak, gue kasih angpau. Ibaratnya nggak harus yang kayak gimana-gimana, yang penting
perkembangan tim. Intinya itu. Jadi apapun itu bisa dikasih achievement kok. Ya, ya ujung-ujungnya follow system. Teman-teman yang leader, tanpa Anda sadari pas lagi agent, ngejalanin ini semua nggak? One case, one agent, one achievement, dan follow system. Ya itu artinya agent yang udah punya ini, selamat Anda udah siap jadi leader teman-teman. Oke? Ya, chapter 3. Intinya adalah menjadi wadah terbaik teman-teman. Ibaratnya orang tuh nggak perlu dikejar. Tapi kita harus jadi wadah yang baik. Artinya, kalau lu kejar kupu-kupu, waktu lu habis ngejar. Tapi kalau lu ciptakan taman yang baik, wadah yang baik, kupu-kupu datang sendiri teman-teman. Ya monggo lah, lu harus komunitasnya yang bagus, yang suportif. Bikin sistem dan transfer sistem, teman-teman. Sistem tuh penting banget di sebuah bisnis, setuju? Setuju. Jadi jadilah orang yang sangat-sangat paling pertama kalau bisa yang mensukseskan sistem. Ya. Baru dari situ kita bisa lihat, monitoring dong. Ada yang bisa dikurangin nggak? Ada yang bisa ditambahin nggak? Tapi sistem udah harus dijalanin, teman-teman. Tanpa kita sadarin, sistem itu kepanjangan loh. Sistem itu kepanjangan dari save yourself, time, energy, money, and stress. Jadi kalau lu nggak pakai sistem jalanin Prudential, mati teman-teman. Pak Sudin nih leader gua, leadernya si Teswandi ya. Kalau dia nggak punya sistem teman-teman, mati nggak dia ngurusin agent segitu banyak? Mati teman-teman. Jadi yuk kita sukseskan sistem. Start dari diri kita. Terus jual. Jadi tugasnya leader tuh juga jual sistem, nggak cuma jual produk teman-teman. Gue selalu bilang yang bikin sistem mahal tuh, yang bikin perusahaan tuh kalau lu beli Mixway gitu ya, lu beli Starbucks, itu yang mahal apa sih? Sistemnya. Cuman di Prudential gratis ya. Masa sih lu gak mau jalan? Masa gue harus bikin, kalau lu mau jadi agent gue, transfer dulu 100 juta. Gak mungkin dong. Tapi kalau lu promosi gue balikin 200 juta. Seru juga ya kayak gitu ya. Cuman ya gak mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang tapi orang yang ya karena modal nol ya, take it for granted teman-teman. Dia gak bersyukur. Ya gak? Jual lah ke partner juga sistem tuh yang kayak gimana di Prudential tuh jelas loh. 20 berapa tahun? 27 tahun teman-teman. Seumuran gue sama Prudential 28 tahun. Kalau dia nggak bagus sistemnya, udah hilang dari kapan? Ini terbukti teman-teman. Dan terakhir gue suka jual Pak Sudin hebat karena sistem. Mohon maaf ya kalau misalnya nggak ada sistem nih. Pak Sudin tuh backgroundnya itu anak nelayan teman-teman. Kuliah sih. Cuman kalau nggak ada sistem, mungkin dia sampai sekarang dia masih mancing teman-teman. Jadi nelayan. Pak Gustiawan, leader gua atasnya lagi, nggak ada sistem, masih jadi balik-balik martabak dia. Jadi sistem tuh penting. Ya, ibaratnya kita tuh jadi orang yang pertama deh suksesin sistem dulu. Start from you teman-teman. Ya. Nah, kalau nggak ikut sistem, gue paling suka nih ngisengin orang nih. Contoh, Pak siapa namanya? Pak Aswin ya. Pak Aswin, gue anggap lu ikut sistem karena lu hari ini datang kan. Ya, Pak, anggap ya nggak ikut sistem ya. Pengen nggak sih lu punya tim 1.000 orang dalam setahun? Pengen banget. Tapi timnya kayak lu semua. Nggak ikut sistem. Nggak prospek. Nggak ikutin kata leader. Masih mau nggak lu punya tim kayak gitu? Nggak mau lah. Tapi kalau misalnya kita ikut sistem, lu training, lu prospek, lu ikutin kata leader. Jadi pengen nggak punya 1.000 agent itu? Artinya apa? Start from you. Kalau lu orang yang mensukseskan sistem, ditanya lu punya 1.000 agent yang kayak lu, jawabannya pasti mau. Coba kalau enggak. Ya, jadi kalau lu nggak ikut sistem, mendingan gak usah di Prudential. Intinya gitu sih. Iya nggak sih teman-teman? Kita mau bisnis kok, ya. Nih.
Oke. Sampai dibudidayakan. Budidayakan tuh ibaratnya jangan cuman sampai di generasi pertama, generasi kedua lu gitu loh. Lu ajarin secara personal satu-satu. Kayak contoh ya, gue tuh kalau ngajak agent-agent baru gitu ya, gue ajarin juga nih tim-tim gue buat gimana caranya secara personal dulu nih datang ke sistem. Temenin gue yuk. Beda loh kalau misalnya temenin gue ke kantor yuk. Dibanding ke kantor ya. Beda kan? Atau kantornya kita ubah jadi kita kumpul-kumpul yuk, briefing yuk. Karena apa? Ada kan di sini ada yang masih kerja nggak? Senin sampai Jumat. Bayangin deh, lu kerja Senin sampai Jumat. Ke kantor dong. Hari Sabtu gue ajak lu ke kantor lagi, sebel nggak lu sama gue? Kayak gitu kan. Tapi jadi kita lebih ke personal aja. Nanti kita ada kumpul-kumpul nih hari Sabtu. Ikut yuk. Lebih enak kan teman-teman? Lebih personal. Nah ini lu ajarin sampai ke generasi terakhir lu. Ibaratnya itu sistem yang lu punya gitu loh. Ya teman-teman. Duplikasi. Dan jadi contoh. Jangan lu ibaratnya udah ngajak, totonya gue gak datang gitu kan. Gila itu kali ya. Ya gitu, jadi teman-teman. Apapun itu start dari kita. Jadi boleh gak nih tepuk kanan kirinya, yuk sukseskan sistem yuk bareng-bareng yuk. Yuk sukseskan sistem yuk. Ya, oke. Sama yang terakhir. Terakhir teman-teman ya. Ini yang paling simple tapi kadang-kadang orang tuh justru kayak nunda-nunda. Ya do it now. Dari sekarang teman-teman. Dan repeat ya teman-teman ya. Ibaratnya tuh kalau gue bilang kayak nge-gym. That's why gue gak nge-gym. Ya. Lu nge-gym bolong-bolong mendingan lu gak nge-gym. Sama, lu jalanin prudential, lu gak konsisten mendingan lu gak jalanin. Karena hasil itu dari konsisten teman-teman. Ya, repeatnya itu loh. Ya. Jadi yuk do it now, repeat. Teman-teman punya tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Berapa? 3 bulan teman-teman. 3 bulan itu adalah waktu yang menurut gua nggak cepet tapi juga nggak lama. Di sini semuanya kita yang tentukan dan kita yang putuskan teman-teman. Lu mau jadi apa tahun ini? Agent yang seperti apa? Leader yang seperti apa? Ya teman-teman, semuanya itu balik lagi dari diri sendiri. Ibaratnya kita itu adalah pesawat teman-teman. Pesawat. Mau 1000 orang yang dorong dari belakang, terbang gak dia? Mau 1000 orang nih, didorong, gak akan terbang. Tapi hanya perlu 1 orang yang ada di dalam buat nerbangin pesawat itu. Dan itu Anda teman-teman. Tahun ini kita ke Milan dan Venice. Yuk kita terbangin sama-sama pesawat kita ke sana. See you at the top. Sukses buat Anda semua. Wow, sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong. Buat Jeffrey. Tahun 6 tahun di Prudential awal bahasanya stuck, tapi sebenarnya Jeffrey itu nggak stuck. Dia lagi dia lagi berakar ke bawah. Oke, dia lagi berakar, dia lagi pelajarin sistemnya, dia terus bayar harganya, sampai akhirnya bisa melahirkan Agency of the Year. Hari ini seorang Jeffrey boleh punya tim besar dan boleh punya pencapaian yang luar biasa, datang jauh-jauh dari Jakarta mau ke Bandung. Saya pikir kita legacy boleh kasih gratitude ya, salamnya legacy yang khas, yang semangat. Bolehkah sekali lagi kita kasih tepuk tangan paling meriah dong? Buat Jeffrey, wow. Oke. Silakan duduk. Satu pertanyaan buat Jeffrey kalau boleh. Kan lu masih muda, umur 28. Kalau boleh cerita income, sensitif nggak nih? Atau enggak juga nggak apa-apa nih Jeff? Kalau boleh mau tahu income berapa, boleh ya Jeff ya? Ya sebenarnya kalau yang namanya income itu kan sebenarnya kita bisa hitung ya teman-teman. Simpelnya adalah omset ya teman-teman. Omset tahun pertama, omset tahun kedua itu dikali 10%. Habis itu dibagi 12. Simpelnya gitu sih. Omset berapa kalau gitu Jeff?
8M tahun lalu kan. Oke. Tahun sebelumnya 1,6 Oke. omset. Ya, sekitar segitulah teman-teman ya. Jadi bisa dihitung sendiri kan. Ya, jadi kalau dihitung-hitung income segitu. Wah, humble sekali ya. Wah. Di umur ke-28. Ya, karena balik lagi ya di Prudential tuh nggak bisa aneh-aneh teman-teman. Lu nggak bisa gaya-gayaan ngasih income, tiba-tiba lu beli apa, ternyata omset lu nggak seberapa. Kita ketahuan kok omset berapa, jadi income-nya berapa. Bener nggak? Ya udah simple teman-teman. Kalau orang di luar sana yang nanti ngaku-ngakunya katanya income miliaran gitu ya. Simpelnya emang omset lu berapa? Leader lu berapa? Income ibaratnya anggap satu leader sumbang, anggaplah ya kita ngomong satu leader sumbangnya 5 juta deh gitu ya. Hitungnya gitu. Dia punya 10 leader. Ya berarti sekitar 50 juta. Kita tuh bisa hitung teman-teman di bisnis Prudential. Jadi ya bisa dihitung sendiri, kalkulasi sendiri. Gitu sih teman-teman ya. Wow, thank you banget Om. Oke, silakan duduk Jeffrey, thank you banget. Kita belum selesai, nanti kita akan foto bareng sama Jeffrey. Dan ada closing hari ini yang Andre pengen cerita apa yang kita udah dapat dari seorang Jeffrey. Oke, Jeffrey bilang di pertama ada 4 belief. Oke, yang pertama belief apa? Belief diri sendiri. Yang kedua, belief sama perusahaan. Yang ketiga, belief sama leader. Kalau diri sendiri kita nggak punya confident. Kira-kira bisa belief ke perusahaan nggak? Saya nggak yakin tuh. Bisa belief ke leader juga rada mengkhawatirkan. Betul? Kalau ke sendiri kita udah nggak punya self esteem yang bagus. Kita nggak punya confident. Maka belief keempat lah yang akan menolong kita. Yaitu belief sama Tuhan. Percaya bahwa kita punya rencana. Bilang kiri kanannya mulai dari belief sama Tuhan. Oke. Saya bersyukur waktu seorang Jeffrey bilang, lu perlu ada di sistem. Singkatannya sistem apa? Boleh ada partner, boleh berdiri, boleh angkat tangan. Singkatannya dari sistem apa? Berdiri dulu. Silakan Win. Save yourself time, energy, money, and stress. Nah, oke. Self yourself, system, time, energy, and stress. Jadi kalau teman-teman boleh ikut sistem. Nah, saya pengen apresiasi nih. Para teman-teman, para partner, para leader yang datang dari Jakarta, oke, menempuh 100 kilo lebih, entah nginep di Bandung, entah nginep di baru berangkat tadi pagi. Ada boleh yang teman-teman partner dari Jakarta atau siapapun dari bukan Jakarta yang 100 kilo lebih datang ke Bandung hari ini buat training, bolehkah berdiri semua teman-teman? Partner, 1, 2. Oke, saya mau ngasih lagi dong. Ya aduh. 100 kilo lebih cuman berdua ya. Wow. Tepuk tangan dong buat Aswin sama Aristo dari Jakarta dong. Oke. Yes. Kalau mereka bayar harga nginep di Bandung untuk boleh training, bersyukurnya kita nih yang berangkat dari tempat yang mungkin lebih dekat. Betul? Buat boleh belajar hari ini. Boleh ikut di sistem. Yuk kita ikut sistem bareng-bareng yuk. Bilang kiri kanannya yuk ikut sistem bareng-bareng yuk. Dan yang terakhir, Jeffrey bilang sebuah statement yang bagus. Belief. Saya mau bilang, belief is a choice. Ya, doubt, ragu-ragu, worry, itu pun sebuah choice. Sebuah pilihan. Punya faith, punya goals, sebuah
choice. Jeffrey bilang bagus, even Jumat gua mabok, Sabtu gua training. Hebat banget. Maksudnya memilih buat datang trainingnya. Oke. Dan saya mau bilang even dari Januari sampai September mungkin API kita belum kelihatan buat promosi. Tapi yuk kita sampai akhir tahun kita promosi bareng-bareng. Oke, yuk kita promosi bareng-bareng. Yang mau promosi bareng-bareng bolehkah kasih tepuk tangan yang paling meriah dong? Wow. Oke. Saya mau ngecek nih kira-kira cukup gengsi nggak ya teman-teman ya? Oke. Never back down, never what? Nggak ada yang tahu ya? Never back down, never give up. Oke, nggak tahu. Raymond tahu ya? 50.000. Oke. Never back down, never what? Never give up. Oke, terlepas dari Januari sampai September, kita mungkin ngeliatin masa lalu nggak bagus. Tapi never back down, never what? Never give up. Oke. Yuk di tahun 2023 saya ngebayangin ya, gue liatin Jeffrey umur masih muda. Benih yang dia udah lahirkan sama seorang namanya Angel. Jadi Agency of the Year. Angel promosin berapa tahun kemarin? Promosin 13 leader loh. Setahun Angel promosiin 13 leader. Dari apa yang Jeffrey lakuin, dia ngasih servicing ke nasabah bagus banget. Amandel tadi dia ceritain ya. Akhirnya nasabah ini pep talk akhirnya tuh ya ngasih motivasi sama Angel. Lu kalau jadi agent lu perlu nih ke Jeffrey. Dari satu Angel kita nggak tahu hidupnya Jeffrey itu berubah kayak gimana loh. Karena Angel umur berapa Jeff? Umur baru 28. Ya. Buat para leader bersyukur hari ini ikut kelas training, gue pikir bersyukur banget. Itu buat Gen Z menurut saya asik banget. Ya caranya boleh dipakai teman-teman, nanti ada recordingnya kita akan coba boleh dengerin lagi bareng-bareng. Karena caranya benar-benar asik menurut saya. Dan apa yang kita tabur? 6 tahun, bayangin kalau 6 tahun Jeffrey akhirnya ngerasa kayaknya gue bukan di sini deh. Nggak ada seorang Angel. Nggak ada akhirnya tim yang besar. So kita nggak pernah tahu. Hasil kita menabur besok. Hasil kita menabur menyelesaikan akhir tahun ini. Kita nggak pernah tahu di depan sana tuayan seperti apa yang kamu dan saya bisa punya. Jadi bersyukur kalau hari ini bukan hari Sabtu yang biasa. Ini weekend spesial banget buat kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Jeffrey dong. Keren banget Jeffrey. Oke, thank you banget sekali lagi.